antara liukan sawah dan teduhnya bukit, bersemayam sesuatu yang hanya bisa dirasa, bukan dilihat. Tanah Ulayat. Warisan yang tak tertulis tapi hidup dalam setiap detak budaya Minangkabau. Di Nagari Sungayang dan Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang, Tanah Ulayat dulunya hanya dikenal sebagai milik kaum, dijaga oleh Bundo Kanduang, dibagi menurut adat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tanah Ulayat merupakan hak komunal yang sebenarnya antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan Tanah Ulayat itu tidak dapat terpisahkan, karena memang Ulayat merupakan simbol bagi masyarakat hukum adat. Pentingnya Tanah Ulayat tentu saja sama halnya dengan nyawa dengan raga. Tanah Ulayat di Minangkabau itu sebetulnya itu ada Tanah Ulayat kaum, Tanah Ulayat nagari, Tanah Ulayat suku. Ada juga yang bilang Tanah Ulayat raja. Tapi yang secara umum lebih banyak itu adalah suku, kaum, dan nagari. Hak milik seperti ini, hak milik Bundo, satu kata dalam bahasa Indonesia. Tapi di Minangkabau dibagi hak dan milik. Harta atau disebut juga sako dan pusako. Sako itu gelaran yang tidak nampak, milik kaum. Kemudian pusako itu yang nampak, rumah gadang, sawah ladang, tapian tempat mandi, pandam pekuburan, dan segala macam ladang itu. Jadi pemilik atau yang dari sako dan pusako itu perempuan. Tidak boleh dibagi, tidak boleh dijual. Itu dasarnya karena nenek moyang orang Minang itu dulu sudah punya pikiran bahwa bumi Allah ini tidak pernah bertambah luasnya. Nah, sementara anak cucunya terus berkembang. Dan untuk itu dia berpikiran dalam konsepnya membuat aturan itu, semiskin-miskin anaknya, cucunya nanti masih punya sebidang tanah untuk tempat mendirikan rumah dan sepiring sawah untuk market dia. Yang menjadi persoalan di dalam masyarakat Minang itu tanah pusaka tinggi itu, atau disebut ulayat. Jadi terjadi pergeseran karena titik pandang melihat tanah ulayat itu hanya pada titik atau fokus ekonomi. Kalau fokus kita pendekatan ekonomi, itu ujung-ujungnya kan keuntungan untuk siapa? Tapi zaman bergerak dan perubahan tak selalu datang dengan pemahaman. Emang terjadi fenomena di negara kami itu penebangan pinus di rumah. Kami mencoba melaporkan kegiatan anak kemerdekaan kami menebang kayu secara masif, massal, dan ilegal. Yang kami sendiri pada waktu itu berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari sosialisasi, himbauan, penekanan segala macam, tapi tidak membuahkan hasil, sehingga kami mau tak mau melakukan upaya hukum. Saya menangis, kita menangis semuanya. Sebagai anak nagari tentu rasanya sebuah kerugian besar. Sehingga hari ini kondisinya dari 150 hektar lebih kurang hutan yang tadinya dipenuhi dengan hutan pinus, hari ini gundul. Ketika nanti pinus yang dibabat itu akarnya membusuk, tentu nanti akan terjadi kekosongan tanah, dan itu kita khawatirkan akan menyebabkan longsor
Dan saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya terjadi tanah longsor, siapa nanti yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan sawah masyarakat yang tertimbun, yang mata pencaharian mereka itu bergantung ke sawah yang mereka kelola. Ternyata dalam hal gelar perkara, kendalanya subjek hak. Kami tidak bisa menyatakan kalau kami adalah pemilik hak atas tanah ulayat. Di dalam indise staatsrechtelijk sendiri ya, di dalam regering ya konstitusi dia Belanda itu sudah mengakui ada tanah ulayat, ada hak masyarakat komadat. Di dalam konstitusi kita juga begitu, di dalam undang-undang semua menyatakan mengakui. Tapi pertanyaannya itu seperti apa pengakuan itu dilakukan? Selama ini pengakuannya itu hanya sporadik. Pada saat orang butuh tanah, entah investor, entah negara, entah dan sebagainya, butuh tanah untuk kegiatan usahanya, maka pada saat perolehan tanah itu dia mengakui tanah ulayat, maka diganti rugi dari tanah ulayat itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masyarakat komadat tidak lagi pernah memperoleh kembalinya ulayatnya setelah dipakai oleh pihak ketiga itu. Beralih haknya kepada pihak ketiga, didaftarkan sebagai HGU, sebagai HGB, sebagai apakai, maka habislah ulayat negara itu. Inventarisasi dari tim kami dari Andalas gitu ya, dari UNAN tahun 2021 itu di Sumatera Barat khusus untuk ulayat nagari, karena tidak pernah dicatat atas nama nagari, itu survei membuktikan nagari itu akan kehilangan ulayat nagari. Dari 543 jumlah nagari sebagai masyarakat hukum adat di Sumatera Barat, hanya 219 saja lagi, kurang dari separuh, 30% ya, yang masih punya tanah ulayat nagari berdasarkan pengakuan dari kerapatan adat nagari di masing-masing negari itu. Apakah tanahnya hilang? Enggak, tanahnya ada. Yang hilang statusnya, yang hilang penguasaannya dari nagari. Mengapa hilang penguasaan dari nagari? Penyebabnya adalah karena dia beralih kepada pihak ketiga, termasuk dibagi-bagi oleh personal individu tertentu di negari itu. Jadi pertanyaan itu, kalau begitu, agar tanah ulayat nagari itu bisa dilindungi keberadaannya, diabadikan keberadaannya, tidak hilang statusnya, dia harus dicatat sebagai tanah ulayat nagari. Dicatat itu namanya dilayani secara administrasi pertanahan. Nah, inilah sebenarnya dasar bagi kami untuk menerima pilot project. Harapannya sederhana saja, agar kami bisa mempertahankan tanah ulayat masyarakat adat itu dari orang-orang yang ingin merusak atau ingin mengganggu tanah ulayat itu. Dan hari ini alhamdulillah dengan sertifikat yang dikeluarkan atas nama kelembagaan adat, tentu ini adalah dasar yang kuat bagi masyarakat untuk mempertahankan tanah ulayat yang sudah kita miliki sejak ratusan tahun yang lalu. Yang dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat hak pakai nomor 9 dengan luas. Kini, sesuatu berubah, tapi bukan untuk menghapus, melainkan memperkuat. Tahun 2023, tanah ulayat di dua negari ini mulai disertifikasi melalui hak pengelolaan lahan atau HPL. Apa nama title kalau ulayat nagari itu didaftar atas nama nagari, karena nagari itu bukan sebagai pemilik tanah dan mungkin diberi hak milik begitu? Apa nama title atas nagari itu? Nah, disitulah muncul istilah hak pengelolaan untuk masyarakat hukum adat nagari yang kelembagaannya melalui kelembagaan adat di nagari. Terbitlah HPL sebagai title gitu. Jadi HPL itu hanya sebagai title administrasi dari proses pendaftaran tanah ulayat nagari, bukan mengubah statusnya dari ulayat nagari. Dia tetap ulayat nagari, cuman tercatat sebagai publisitas dia sebagai HPL yang cocok title-nya dengan yang ada di pelayanan pemerintah. Kalau pemerintah membuat pelayanan bahwa ada title ulayat, misalnya sertifikat tanah ulayat misalnya ya, mungkin negara akan menempuh itu. Tetapi kan pelayanan hari ini yang ada itu kan berdasarkan PP 18 itu kan title-nya itu hak pengelolaan. Jadi tidak hanya negara, tidak hanya pemerintah, tidak hanya BUMN, BUMD yang bisa sebagai pemegang HPL atas nama negara. Nagari sebagai masyarakat hukum adat pun diberi kesempatan untuk menjadi negara di wilayah adatnya. Jadi negara tidak menggantikan nagari sebagai negara di wilayah adatnya, khusus tanah ulayatnya, tapi langsung diambil alih peran negara ini oleh
Nagari sebagai salah satu masyarakat kaum adat. Saya melihat posisi HPL itu seperti itu. Karena HPL itu pengertian hukumnya secara hukum agraria adalah hak menguasai negara yang dilaksanakan oleh pemegang haknya. Jadi kalau nagari melaksanakan sebagai pemegang HPL, berarti nagari sebagai negara di wilayah adatnya. Inilah bentuk perlindungan hukum. Kita perlu, sangat perlu. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini, yang kita sisakan apa? Yang kita sisakan adalah catatan positif bahwa kita telah mendaftarkan tanah ini untuk menjaganya demi anak cucu kita di masa depan. Itulah tujuannya pendaftaran tanah ulayat ini. Melalui Kementerian ATR BPN, hingga saat ini sudah ada 10 sertifikat HPL tanah ulayat yang diterbitkan. Itu ada 6 di Kabupaten Tanah Datar, kemudian ada 3 di Kabupaten 50 Kota, dan kemudian ada 1 di Kota Pariaman. Ini bismillah adalah jalan kita, ikhtiar kita untuk mempertahankan tanah ulayat. Dari itu para nimama, para datuk semua yang telah mengambil kesimpulan bahwa tanah ulayat ini kita sertifikatkan sebuah kesimpulan yang cerdas. Karena tanah-tanah yang berperkara adalah tanah-tanah yang belum bersertifikat. Sungayang menjadi lokasi pendampingan pertanian oleh Kementerian ATR BPN, sedangkan Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang membangun harapan melalui program ekowisata berbasis adat dan alam. Kita juga membekali sebenarnya masyarakat hukum adatnya bagaimana merencanakan, bagaimana membuat perencanaan terhadap tanah ini. Tanah ini tata ruangnya bisa untuk apa? Apakah bisa untuk pertanian, bisa untuk perumahan, bisa untuk pariwisata. Jadi itu sebenarnya kita mendampingi juga sampai di situ. Jadi pasca penerbitan hak HPL, hak ulayatnya itu pun sebenarnya kita dampingin terus gitu. Itu peranan BPN di situ. Dan kita sepakat untuk mengelola hutan pinus yang masih tersisa tadi, yang masih tersisa sekitar 10% itu, dan hari ini kita manfaatkan untuk membangun unit usaha dari BUMDes kita atau BUMNAK, Badan Usaha Milik Nagari. Kita dirikan di situ unit usaha coffee shop, dan alhamdulillah itu mendatangkan pendapatan asli Nagari, kemudian mendatangkan pendapatan untuk masyarakat adatnya dalam bentuk program, dan juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat kita. Dengan adanya HPL Tanah Ulayat ini, kita bisa juga membuka kolaborasi asal kesepakatan bersama. Apakah itu baik itu nenek mama, pemerintah adat, pemerintah nagari, pemuda-pemudi, dan juga lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya gitu. Memberikan pemasukan yang lebih besar terhadap nagari atau desa ini, seperti itu. Nah, buktinya dengan adanya Volka seperti ini, tanpa merusak hutan, tanpa merusak lingkungan, kita bisa menghasilkan. Dalam 2 tahun kita udah BEP, kita udah memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat, dan juga kita udah ikut serta lomba juga ke sana ke sini, alhamdulillah dapat juara seperti itu. Kami sebagai kerapatan adat Nagari Sungayang itu sangat gembira sekali. Istilahnya kalau orang Minang bilang pucuk dicinto ulam tibo. Jadi dalam hal ini yang kami inginkan selama ini turun hujan dari langit bagi kami, seolah-olah seperti turun hujan dari langit. Di situ clear lah, bisa kami melakukan pendataan tanah kami sesuai dengan prosedur, melakukan pengisian daftar isian untuk pendaftaran, kemudian melakukan pengukuran di lapangan yang langsung didampingi oleh masyarakat. Selesai melakukan pengukuran sekitar 2 bulan, kalau tidak salah paling lama, sudah clear sertifikat kami. Jadi kebetulan sertifikat kami tersebut langsung diserahkan oleh Kementerian atau Menteri ATR BPN waktu itu ke lapangan di lokasi kita punya APL gitu. Apakah sertifikasi tanah ulayat adalah jawaban atas persoalan agraria? Tidak semua sepakat. Ada yang khawatir tentang campur tangan negara. Ada pula yang menolak atas nama kedaulatan adat. Namun di ranah Minang,
suara-suara ini mencoba berdampingan. Di tingkat masyarakat, saya pikir mungkin sosialisasinya. Sosialisasi apa itu sesungguhnya title HPL itu, lalu apa implikasi dari keberadaan HPL itu, apakah ini akan menghilangkan ulayatnya, atau akan mengurangi kewenangannya, atau akan merugikan jangka panjang, atau akan membebani pajak-pajak dan sebagainya. Itu sosialisasinya kurang gitu ya. Saya meyakini kalau sosialisasinya tuntas, kelompok yang masyarakat tadi itu yang objektif ya, yang tidak punya kepentingan politis dan kepentingan pragmatis tadi itu akan bisa pelan-pelan akan disampaikan sambil dibuktikan sambil jalan oleh nagari yang sudah melaksanakan itu, bahwa apa yang dikhawatirkan selama ini oleh masyarakat itu tidak terbukti. Kalau Bundo mengharapkan tentu tidak mungkin hukum adat aja, tapi ada keselarasan kedua-duanya. Jadi mereka kedua hukum itu tidak saling meniadakan, tidak saling merugikan. Itu yang harus dicari solusinya. Gimana sehingga aturan adat ini tidak terlecehkan dan hukum positif negara juga tidak terlecehkan. Sebab bagaimanapun sebagai warga negara Indonesia itu tidak boleh juga kita melanggar. Tapi sebagai warga yang sudah ada sebelum Indonesia ini ada, tentu tidak boleh juga dilecehkan. Bundo Kanduang tetap memegang kendali pusako. Tokoh adat tetap menjadi penjaga batas dan negara hadir, bukan mengambil, tapi mengakui dan mendampingi. Itulah bentuk perlindungan. Jadi ini opsional lagi, tidak ada paksa, negara tidak akan mengambil alih. Mau didaftar silahkan, tapi kita memberikan saran lebih baik terjaga daripada nanti belakang hari kita nggak tahu. Yang ada sekarang mungkin punya niat baik untuk menjaga anak cucu kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Negara mengakui hak wilayah sepanjang eksistensinya masih ada, di mana di situ kita sudah mencoba bagaimana supaya eksistensi masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya itu diakui. Dengan terdaftarnya tanah-tanah masyarakat hukum adat ini, tanah ulayat masyarakat hukum adat ini akan memberikan dampak ekonomi yang bagus untuk masyarakat hukum adatnya. Kenapa? Karena tanah-tanah itu benar-benar bisa dimanfaatkan, bisa dikerjasamakan, dan bisa lebih produktif. Di antara adat dan hukum negara, ada harapan yang tumbuh. Di tanah ulayat ranah Minang, kami tidak sedang kehilangan jati diri. Kami sedang merawatnya agar tak sekedar menjadi cerita, tapi tetap jadi kehidupan. Sebenarnya orang Minang ini tidak sulit, kalau menurut Bundo. Tapi masuk akal. Dan mereka meyakini itu tidak merugikan mereka. Tanah ulayat itu memang betul-betul dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Minang. Terutama tentu perempuan yang menjadi punca dari sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau itu. Awak mendapat, orang jangan kehilang. Nah, kalau kini kan banyak pengusaha-pengusaha, investor mendapat tapi orang Minang kehilangan. Tidak dapat apa-apa, dapat cuma menonton aja.